Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan belajar materi IPS kelas 7 semester 2 tentang potensi sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajarannya itu setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, mari kita belajar IPS dengan penuh semangat bersama Umi Rosa. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia banyak mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya tanah yang subur. Banyak jenis tanaman yang cocok dibudidayakan di Indonesia. Selain itu, banyak bahan tambang yang tersimpan di bumi Indonesia. Kekayaan laut Indonesia juga berlimpah. Berbagai jenis ikan dapat ditemukan di sana. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri semua anugerah Tuhan yang telah diberikan. Salah satu caranya dengan turut menjaga kelestarian alam. Potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang belum dimanfaatkan secara langsung pada waktu sekarang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh sumber daya alam adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen benda tak hidup, seperti air, udara, tanah, dan sinar matahari. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable resource, merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis karena alam dapat mengadakan pembaharuan dengan waktu yang relatif cepat. Sumber daya alam ini dalam pembaharuannya bergantung kepada seberapa cepat dan jumlah banyaknya manusia menggunakan sumber daya alam. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, udara, tanah, sinar matahari, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable resource. Sumber daya alam yang terbentuk melalui proses alamiah dalam jangka waktu yang sangat lama. Sumber daya alam ini memerlukan waktu jutaan tahun untuk terbentuk, sehingga apabila sumber daya alam ini habis, tidak dapat diperoleh dengan waktu cepat. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, emas, besi, timah, dan bahan tambang lainnya. Potensi sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam hutan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Fungsi dan manfaat hutan yaitu penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida, menyimpan air dan menjaga siklus kehidupan, sumber pangan dan pekerjaan manusia, sumber obat-obatan, habitat bagi flora dan fauna, tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Menurut fungsinya,
Sumber daya hutan dibagi menjadi 3, di antaranya hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi untuk menjaga dan melindungi flora dan fauna tertentu. Hutan konservasi terdiri dari 1. Cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan hutan yang difungsikan untuk melindungi dan melestarikan pepohonan langka yang hampir punah. 2. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan hutan yang difungsikan untuk menjaga satwa-satwa yang hampir punah. 3. Taman Nasional. Wilayah hutan dengan hewan-hewan dan tumbuhan yang masih asli dan digunakan sebagai objek penelitian dan kajian ilmu pengetahuan yang dikelola dengan sistem zonasi. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi hasil hutan, seperti sebagai penghasil kayu atau non-kayu. Hasil hutan produksi sebagai berikut. Kayu cendana terdapat di wilayah Nusa Tenggara. Bambu dihasilkan dari wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi. Kayu jati dihasilkan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jenis-jenis hutan menurut iklim. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis berada di daerah tropis. Salah satunya adalah Indonesia. Hutan hujan tropis dikenal luas sebagai jenis hutan yang ada di Indonesia karena kepulauan Indonesia banyak menerima sinar matahari, curah hujan yang tinggi, dan suhu rata-rata yang tinggi. 2. Hutan musim. Disebut sebagai hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi yang cukup jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, tumbuhan-tumbuhan di hutan musim banyak yang layu dan menggugurkan daunnya. Sedangkan pada musim hujan akan tumbuh kembali secara masif. Jenis-jenis tumbuhan pada hutan musim diantaranya tumbuhan jati, tumbuhan wali kukun, eukaliptus, dan cendana. 3. Hutan sabana. Hutan sabana adalah area hutan yang berlokasi di daerah gersang dengan jumlah pohon yang sedikit. Kebanyakan pohon didominasi oleh rumput dan ilalang. Suhu rata-rata hutan sabana cenderung hangat. Hewan-hewan yang tinggal di hutan sabana seperti singa, hiena, macan tutul, jerapah, unta, buaya, dan gajah. 4. Hutan bakau. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di pantai yang curam dan berlumpur. Hutan ini selalu terkena pasang surut air laut. Hutan bakau merupakan rumah bagi berbagai spesies ikan dan udang. Akar pohon bakau dapat menahan abrasi air laut. Sumber daya alam tambang. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan pertambangan, yaitu pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis, baik secara mekanis maupun manual dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Ketentuan bahan galian tambang menurut PP nomor 27 tahun 1980 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.
bahan galian dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, bahan galian strategis, golongan B, bahan galian vital, golongan C, bahan galian bukan dari golongan A dan golongan B. Ketentuan bahan galian. Golongan A, bahan galian strategis, yaitu bahan yang penting untuk pertahanan, keamanan, dan stabilitas ekonomi nasional. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta. Golongan B, bahan galian vital, yaitu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat atau pihak swasta. Golongan C, bahan galian yang bukan golongan bahan galian A dan bahan galian B. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat. Hasil tambang pada setiap golongan. Golongan A, minyak bumi, gas, batu bara, nikel, timah, radium, bahan radioaktif lainnya. Golongan B, emas, perak, magnesium, seng, permata, intan. Golongan C, pasir, batu apung, batu kapur, asbes, tanah liat, garam batu, granit, marmer. Fungsi dari pertambangan antara lain menggerakkan perekonomian negara, meningkatkan pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja, dan kemajuan industri. Persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, atau disebut dengan bahan bakar fosil. Dalam proses penyaringan minyak bumi diperoleh berbagai jenis bahan bakar, di antaranya minyak tanah, bensin, bensol, solar, dan aspal. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa, berada di daerah Cepu, Cirebon, dan Wonokromo. Yang kedua, Pulau Sumatera, berada di Palembang, Sungai Gerong, Sungai Pelaju, dan Dumai. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, berada di Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai, dan Balikpapan. Yang keempat, Pulau Papua, berada di Sorong. Batu bara. Batu bara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen yang terkena tekanan dan panas dalam waktu yang sangat lama. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta api, mesin uap, dan pembangkit listrik. Daerah penghasil batu bara. Daerah penghasil batu bara diantaranya berada di Bukit Asam, Sumatera Selatan, Kota Baru, Pulau Laut, Sumatera Barat, Umbilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Bahan tambang emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas digunakan sebagai barang perhiasan. Tambang emas berada di wilayah Melaboh, Aceh, Logos, Riau, Lejang Rebong, Bengkulu, Bolaang, Mogondo, dan Minahasa, Sulawesi Utara, Cikotok, Jawa Barat, dan Timika, Papua. Bahan tambang bauksit. Biji bauksit merupakan bahan untuk membuat aluminium. Logam aluminium merupakan bahan baku untuk industri manufaktur seperti otomotif, konstruksi, hingga peralatan rumah tangga. Tambang endapan bauksit terdapat di Pulau Bintan, Pulau Riau, Pulau Bangka, dan Singkawang, Kalimantan Barat. Tembaga. Tembaga adalah logam berwarna merah, lunak, dan mudah ditempa. Tembaga banyak dimanfaatkan sebagai kawat listrik, kawat telepon, dan beberapa peralatan rumah tangga. Tambang tembaga antara lain berada di wilayah Cikotok, Jawa Barat, Kompora, Papua,
Sangkarapi, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sumber daya kemaritiman. Maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Secara geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kepulauan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Potensi sumber daya kemaritiman. 2/3 wilayah Indonesia berupa laut. Hal ini menyebabkan potensi kemaritiman Indonesia sangat besar. Berikut merupakan sumber daya kemaritiman. Yang pertama, perikanan. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran. Perikanan laut ialah usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan di pantai atau di tengah laut. Yang kedua, energi kelautan. Energi kelautan disebut juga sebagai energi terbarukan, terdiri dari energi gelombang, wave power, energi pasang surut, tidal power, dan energi panas laut, ocean thermal energy conversion. 3. Wisata bahari. Wisata bahari merupakan wisata yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Wisata bahari mencakup berbagai komponen sumber daya laut seperti sumber daya pantai, sumber daya lamun, dan sumber daya terumbu karang. Demikian pemaparan materi potensi sumber daya alam yang dapat Umi sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.